A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, itu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi, kemudian seluruh guru-guru kita yang sangat kami muliakan, kemudian yang sangat kami banggakan, yaitu para donatur. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rizkinya mendapat anugerah barokah. Kemudian seluruh yang mengurus pengajian Zoom online Asyifa rahimakumullah. Kemudian terutama kita bersama-sama para jamaah ikut mendoakan kepada yang terhormat Ibu Novida Hadi yang sekarang sedang opname ada di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Jadi menganugerahkan kesembuhan, pulih seperti sedia kala, sehingga bisa beraktivitas kembali. Kemudian juga saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera Allah menganugerahkan kesembuhan. Bapak Ibu, juga tidak terlupakan seluruh jamaah ya yang tetap istiqomah untuk bisa mengikuti secara rutin setiap ba'da subuh ya mengaji tahsin Al-Qur'an, kemudian juga dilanjutkan kajian itu setiap subuh. Setiap batu ba'da subuh ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapat benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, itu yang paling penting. Untuk meningkatkan daripada kualitas keimanan kita, untuk menyempurnakan ibadah kita, untuk menyempurnakan akhlak kita, sehingga kita ini menjadi orang muslim yang tidak gampang terafiliasi, tidak gampang kena pengaruh. Ya, kita masih tetap menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah sampai di penghujung akhir hayat kita nanti. Allah mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali kalian itu meninggalkan dunia yang fana ini. Kecuali dalam keadaan menjadi orang muslim. Begitu. Diwanti-wanti oleh Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena masalah agama ini itu adalah masalah masa depan kita, masalah yang menentukan selamat tidaknya hidup dan kehidupan kita ini di dunia sampai nanti di alam kubur, sampai nanti kita bangkit dari alam kubur, hidup selama-lamanya di akhirat. Salah satu di antara faktor yang bisa menyelamatkan kita, saya ulang, faktor yang bisa menyelamatkan kita adalah agama kita ini. Agama kita ini. Atas izin Allah yang mengantar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia ini. Agama satu-satunya yang sempurna ajarannya. Ya,
mengenai masalah hidup dan kehidupannya ini semuanya adalah sudah di-cover oleh Allah di dalam agama Islam. Jadi agama yang terlengkap, maksudnya begitu. Ya, agama yang sempurna. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rupanya Allah telah menganugerahkan ya nikmat yang terbesar ini ada pada diri kita. Jadi jangan sampai agama kita itu lalu kemudian ditukar dengan supermi, ditukar dengan minyak goreng, ditukar dengan harta kekayaan, apa saja, pangkat jabatan. Karena itu semuanya hanya sebagai sarana saja. Sedang intinya nanti ketika kita sudah dipanggil Allah, maka semua hasil prestasi itu sudah tidak kita bawa lagi. Kita cuma hanya bagaimana kita menggunakan prestasi itu untuk masa depan kita yang kekal abadi, yaitu ada di akhirat nanti. Semoga Allah merahmati kita, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan kisahnya mengenai sirah. Jadi nanti sirah ini tetap berlanjut, insya Allah. Kemudian saya mengambil tema pada waktu pekan yang kemarin itu hari Sabtu, itu sebuah tinjauan, apakah Nabi Muhammad di Madinah itu mendirikan negara Islam. Itu kemarin. Ya, ada di Sabtu yang kemarin itu. Karena itu pas rupanya qadarullah. Sabtu itu sebenarnya diisi oleh Ustadz Abdul Wahid. Jadi karena ada keperluan sehingga saya ganti Bapak Ibu kemarin. Nah kemudian ini yang waktu saya yang sebenarnya ini hari Kamis ya. Nah ini saya lanjutkan temanya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW waktu ada di Mekah itu rupanya dalam keadaan tidak menggembirakan hasilnya dakwahnya, terjepit gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kan begitu. Lalu kemudian Allah menganugerahkan rupanya Madinah itu atas izin Allah rupanya ya melalui Nabi Muhammad ini itu terubah Bapak Ibu. Jadi menjadi negara Madinah. Kemarin sudah kita sepakati bersama. Bukan negara Islam, tapi negara Madinah. Saya juga mengilustrasikan Indonesia ini mirip dengan negara pada waktu zaman Nabi kita Muhammad itu. Karena apa? Di Indonesia banyak macam suku. Ya, bahkan bisa ratusan suku, gitu ya. Kemudian juga banyak macam agama. Pada waktu zaman Nabi Muhammad di Madinah itu juga banyak macam suku. Kemudian juga banyak macam agama. Kan agak mirip ya dengan Indonesia ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini menerbitkan atau memunculkan namanya konstitusi. Jadi ibaratnya itu dustur Bapak Ibu, konstitusi. Ya, undang-undang dasar berupa Piagam Madinah. Nah, dan kita Indonesia ini ya, itu rupanya para pendiri negeri ini dulu termasuk para alim ulama rupanya tidak mendirikan negara Islam. Nah, kan? Jadi mendirikan negara, tetapi dusturnya, konstitusinya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan memberikan kebebasan kepada seluruh agama yang ada di negeri ini untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya itu. Kan ngoten? Nah, sama dengan pada waktu zaman Rasulullah, pada waktu di Madinah, ya, agama apa saja yang ada di Madinah pada saat itu, misalnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Sabi'ah atau Sabi'in, agama Majusi, dan lain-lain. Bahkan penyembah-penyembah berhala masih ada pada waktu itu. Nah, itu rupanya dilindungi oleh Nabi Muhammad dalam satu negara, yaitu negara Madinah. Nah, kan? Nah, oleh karena itu, rupanya Nabi Muhammad juga pernah bersabda, khairal quruni qarni.
sebaik-baik masa itu masa pada waktu aku hidup ini. Jadi insya Allah itu dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Islam, ya, terutama yang hidup di negeri Indonesia. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa ketika Nabi Muhammad ini berada di Madinah, itu bukan berarti tidak ada tantangan. Jadi tema pagi hari ini itu ancaman juga, ya, masih juga diancam oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Ya, jadi mereka rupanya tidak henti-hentinya. Walaupun Nabi Muhammad sudah pindah 500 kilo dari dari Mekah menuju ke Madinah, tapi Nabi Muhammad masih tetap terus diancam terus, Bapak Ibu. Mereka juga tidak terima. Okay? Jadi di sini saya kasih tema ancaman kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga izin Allah untuk mengangkat senjata, ya, untuk membalas ancaman peperangan itu. Bapak Ibu, mari kita ketahui, okay? Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad ini menginjakkan kaki, itu ada di kota Madinah. Rupanya di sana ada banyak tokoh. Jadi ada banyak pemuka. Salah satu di antara pemuka itu, Bapak Ibu, bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini salah seorang pemimpin dari Bani Khazraj waktu ada di Madinah itu. Dia adalah salah satu tokoh Yasrib, yaitu Madinah, yang paling berpengaruh, ya, di situ. Tokoh yang paling berpengaruh. Dan qadarullah, maksudnya atas izin Allah, beliau itu dari suku Bani Khazraj. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, penduduk kota itu sudah berencana mempersiapkan segala sesuatunya untuk menobatkannya. Maksudnya menobatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai penguasa di kota Madinah yang sebelumnya, ya, dikenal dengan nama Yasrib ini. Nah, dan jadi ketika Nabi Muhammad itu belum hijrah, Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini rupanya itu sudah direncanakan akan diangkat sebagai pemuka di kota Madinah ini. Namun, rencana penobatan ini terpaksa gagal total. Kenapa kok gagal total? Karena kedatangan orang yang ditunggu-tunggu, yang sebelumnya sangat diharapkan oleh penduduk Madinah itu. Jadi ternyata kedatangan orang yang ditunggu-tunggu, Bapak Ibu, yang sebelumnya sangat diharapkan oleh penduduk Madinah. Siapa dia? Dialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya orang-orang yang beragama Yahudi waktu ada di Madinah itu rupanya sudah mengumumkan, gitu, ya, bahwa akan muncul seorang nabi yang akan jadi pemimpin. Makanya dia itu rupanya menelisik, ingin mengetahui siapa sebenarnya nabi itu. Akhirnya didengarlah, ya, namanya Muhammad, dan posisinya pada saat itu ada di Mekah masian. Akhirnya kemudian Bapak Ibu, rupanya dia ini nekat itu, ya, 500 kilo itu menuju ke Mekah itu untuk mencari Nabi Muhammad ini. Maka bertemulah pada saat itu, ya, ini secara bertahap, ya, asalnya 6 orang, kemudian nyusul lagi 12 orang, nyusul lagi 73 orang, nyusul lagi sampai 116 orang, itu menuju ke Madinah maksudnya. Kemudian Rasulullah kemudian membaiat, maka terkenalah baiat Aqobah pertama dan kedua. Kan begitu Bapak Ibu, yang kemarin sudah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Akhirnya kemudian mereka siap untuk membela Nabi Muhammad, mereka siap juga menyiarkan agama Islam, ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu, Bapak Ibu. Akhirnya kemudian Rasulullah rupanya diundang, Bapak Ibu, ke Madinah. Kan ceritanya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian karena gagal ya dinobatkan sebagai penguasa di kota Madinah, karena Nabi Muhammad itu pengaruhnya itu sangat besar di Madinah. Nonton nggih? Rupanya mengundang kecemburuan Bapak Ibu. Siapa yang cemburu? Dialah pemuka ya yang rupanya maunya dinobatkan menjadi pemimpin ini. Abdullah bin Salul ini rupanya cemburu Bapak Ibu. Ya, itu ini. Dari kalangan pemuka Madinah sehingga muncullah rasa iri dan dengki dari dalam hati mereka. Maka di antara karena persoalan inilah dijadikan sebagai penyebab gagalnya penobatan tokoh mereka yang sangat disegani sebelum ini, maksudnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, karena memang ya Rasulullah ini adalah orang yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, sehingga menyedot perhatian masyarakat Madinah pada waktu itu. Kalah pengaruh, kan Bapak? Oleh karena itu dia memandang Nabi Muhammad SAW telah menghalangi dan merampas kekuasaannya di Madinah. Masya Allah. Atas dasar cara pandang seperti inilah, lalu dia kemudian memusuhi Rasulullah SAW. Ngoten Bapak Ibu. Jadi begini, musuhnya Nabi Muhammad waktu di Mekah itu orang kafir musyrik Mekah. Ketika Nabi Muhammad ini posisinya di Madinah, itu ternyata dimusuhi oleh orang-orang gembong munafik, Bapak Ibu. Nah, nanti kita ceritakan, insya Allah, ya, begitu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ini rupanya, ya, dianggap sebagai orang yang menghalangi dan merampas kekuasaan di Madinah. Atas dasar cara pandang inilah, dia kemudian memusuhi Rasulullah. Meskipun sudah menyatakan masuk Islam, jadi ini pura-pura masuk Islam, Bapak Ibu. Ya, permusuhan yang dia tampilkan itu berbeda dari kaum kafir Quraisy Mekah. Permusuhannya beda. Ia muncul dengan baju kemunafikan. Masya Allah, ini yang agak berat. Dia rupanya juga ketika berhadapan dengan Nabi itu, wajahnya juga mesem. Wajahnya juga baik-baik saja. Akan tetapi Bapak Ibu, ternyata memendam ya rupanya kebencian, memendam kekafiran, memendam rasa dendam ya kepada Nabi Muhammad SAW dan menganggap Rasulullah benar-benar sebagai penghalang ya, ketokohan dirinya untuk menjadi sosok manusia yang dihormati, disegani di Yasrib atau Madinah itu. Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay bin Salul selalu bersikap sinis terhadap Rasulullah SAW. Karena dalam hatinya merasa cemburu dan takut kehilangan pengaruhnya. Sebab kebencian inilah semua yang diusahakannya ditujukan untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad. Dan tidak henti-hentinya ia berupaya menghinakan serta melemahkan pengaruh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mengetahui kenyataan sikap dan perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Masya Allah. Mereka pun mengirim surat kepadanya yang isinya meminta dirinya untuk menjalankan peran kaum kafir Quraisy dalam menghalangi, menghadang, dan merintangi gerak dakwah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan cara membuat rencana makar busuk, Bapak Ibu, yang bertujuan intinya memporak-porandakan dakwah Rasulullah Muhammad SAW dan beserta para sahabatnya.
Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam salah satu surat yang dikirim, nah, ngaten nggih. Jadi rupanya orang-orang kafir musyrik Mekah ini kirim surat ini. Yang isinya meminta dirinya, maksudnya meminta Abdullah bin Ubay untuk menjalankan peran kaum kafir Quraisy Mekah. Jadi tujuannya juga ingin menghadang Nabi Muhammad, gitu ya. Ya, rencana makar busuk ini Bapak Ibu, ya, rupanya Bapak Ibu mereka akhirnya terafiliasi. Jadi kena pengaruh. Salah satu di antaranya isi surat itu Bapak Ibu, ya, sesungguhnya kalian, kata orang-orang kafir musyrik Mekah ya dalam surat itu, telah menampung dan melindungi orang di antara kami. Demi Allah, katanya begitu. Kami benar-benar akan memerangi atau kalian mengusirnya atau biarlah kami mendatangi tempat kalian. Ini di dalam surat ini. Dengan mengerahkan semua orang-orang kami hingga kami menghabisi kalian dan kami akan menjadikan wanita-wanita kalian ya menjadi tawanan. Begitu Bapak Ibu ancaman yang tertulis ada di surat mereka itu. Gayung bersambut Bapak Ibu. Reaksi positif muncul dari Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap muatan isi surat yang dikirim oleh rekan-rekan mereka. Kemudian ia segera berencana mengumpulkan orang-orang kafir dan munafik gitu yang berada di Madinah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Begitu Bapak Ibu dan para sahabatnya. Sebelum rencana itu dijalankan, ternyata Rasulullah SAW rupanya telah mengendus. Beliau telah rupanya mendapat petunjuk itu. Rasulullah rupanya telah mendengar niat busuk Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Maka beliau memperingatkan mereka. Akhirnya mereka membubarkan diri Bapak Ibu. Masya Allah tidak jadi. Dan mengurungkan niat mereka untuk memerangi Rasulullah Muhammad SAW ya. Dengan sendirinya rencana busuk Abdullah bin Ubay ini pun gagal. Gagal Bapak Ibu. Namun kegagalan ini ya maksudnya tidak menjadi penghalang orang-orang kafir musyrik Mekah itu untuk memanfaatkan tokoh kaum munafikin ini. Tidak membuat kufar Quraisy ini menyerah. Kebencian yang tetap bergejolak dalam lubuk hati mereka mendorong mereka untuk harus melakukan tekanan dan menebar ancaman terhadap kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Subhanallah. Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niatnya itu untuk melakukan serangan pada saat itu karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih kecil, Bapak Ibu. Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak kafir Quraisy Mekah ini. Hampir tidak ada kesempatan sedikit pun melainkan orang-orang kafir musyrik Mekah itu memanfaatkan dirinya untuk memicu gejolak antara orang-orang muslim dan musyrik. Untuk keperluan ini, dia juga merangkul orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang sepaham dengan dirinya, termasuk orang-orang munafik juga. Ya, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini rupanya sudah masuk Islam Bapak Ibu. Tetapi itu rupanya bajunya bukan baju orang-orang beriman, tetapi baju kemunafikan. Selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Kemudian orang-orang Quraisy Mekah itu mengirim dutanya kepada Nabi dan orang-orang Muslim di Madinah untuk menyampaikan pernyataan ancaman mereka. Masya Allah. Isi suratnya itu gini. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu. Kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Madinah, ke Yasrib. Namun kami berjanji akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman-tanaman kalian ada di rumah atau di halaman rumah-rumah kalian. Ini kan kata metaforik Bapak Ibu, ancaman.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya ancaman ini bukan sekedar ancaman main-main kayaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang rencana makar busuk orang-orang kafir Quraisy Mekah itu. Dan kehendak mereka untuk melancarkan serangan yang karenanya membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Ini dalam sejarah Bapak Ibu, sebagai bentuk antisipasi terhadap makar kaum kafir Quraisy, kaum muslimin Madinah bergiliran Bapak Ibu menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini rupanya mengkhawatirkan keberadaan Nabi Muhammad ini. Setiap malam itu mereka terus berjaga-jaga Bapak Ibu. Peristiwa ini dikisahkan Bapak Ibu ada dalam satu riwayat. Ini rupanya Imam Ahmad ini meriwayatkan sebuah kisah. Ya, riwayat Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Yahya. Ini kata Imam Ahmad yang mengatakan kepadanya, ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amir ibnu Robi'ah itu menceritakan Sayyidah Aisyah, ini istri Rasulullah, itu pernah bercerita bahwa di suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah Bapak Ibu, tidak bisa tidur. Sedangkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berada di sisinya. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang membuatmu yang melihat engkau itu gelisah? Maka Rasulullah bersabda, mudah-mudahan ada seorang lelaki soleh dari sahabatku yang mau menjaga setiap malam. Sayyidah Aisyah melanjutkan kisahnya Bapak Ibu. Ketika kami berdua dalam keadaan demikian, lalu tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini mendengar suara senjata. Maka Rasulullah bertanya, siapakah orang ini? Seseorang menjawab, ya Rasulullah, saya sebenarnya nama saya adalah Sa'ad bin Malik. Saya menginginkan menjaga panjenengan. Apa yang sedang kalian lakukan? Kata Rasulullah begitu. Sa'ad menjawab, aku datang untuk menjagamu, wahai Rasulullah. Sayyidah Aisyah melanjutkan kisahnya. Tidak lama kemudian aku mendengar suara dengkuran tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Hadis ini Bapak Ibu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan demikian ini, lalu Allah menurunkan. Bapak Farid. Ibu, mari silakan. Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 7. Surat yang kelima ayat 67. Bu, monggo Bu ya. Saya bacakan ya Bu. Halo. Siapa yang maunya mau menerjemah ini? Ini Bu Wajiwati. Iya, berarti. Ya, monggo. Saya bacakan ya. Surat yang kelima ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatan wallahu ya'simuka minan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Minasyaitonirrajim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Terima kasih, Baji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ancaman orang kafir Quraisy Mekah itu tidak hanya diarahkan kepada Rasulullah saja, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah. Bapak Ibu, ayat ini diturunkan untuk memberikan kepada Nabi Muhammad itu rupanya teguh pendirian. Memberikan rupanya support kepada Nabi Muhammad agar supaya Rasulullah itu rupanya tidak ada kekhawatiran, ya, agar Nabi Muhammad tidak takut karena Allah menjanjikan di dalam ayat ini Allah akan menjaga kalian Muhammad dari gangguan orang-orang kafir. Oleh karena itu, di antara skenario besar yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy Mekah adalah usaha menghalangi dan merintangi gerak dakwah Rasulullah, yaitu mereka berencana busuk untuk menghalangi kaum Ansor, ya, beribadah di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Ini ada kasus ya di dalam Rafiqil Maktum yang ditulis, ya. Terbukti mereka menghalangi kaum Ansor. Itu kaum Ansor ini maunya menuju ke Mekah, kemudian maunya umroh atau haji. Bapak Ibu, kisah ini diceritakan oleh Imam Bukhari. Ya, diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, ini Sa'ad bin Mu'ad, ini seorang sahabat itu dari Madinah, ini berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Dikisahkan begitu. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an tinggal ada di kediaman Umayyah bin Khalaf, Bapak Ibu. Ketahuilah Umayyah bin Khalaf ini orang musyrik. Ya. Umayyah bin Khalaf bin Abi Sufyan ini. Tetapi sebagai balas budi kala itu, ya, jika Umayyah sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam dan melalui Madinah, ngoten Bapak Ibu, dia bisa beristirahat di kediaman Sa'ad bin Mu'ad ini. Nah, ini kisahnya begitu. Ketika dirasa ada kesempatan yang tepat untuk melakukan tawaf, Umayyah membawa tamunya ini untuk melakukannya. Nah, ini kan ya. Jadi Umayyah, ini rupanya Umayyah bin Khalaf ini mengantar tamunya ini, Sa'ad bin Mu'ad ini, Bapak Ibu, menuju ke Ka'bah ya untuk tawaf. Dan ini kisahnya, nggih. Tidak disangka dan diduga mereka bertemu dengan Abu Jahal. Jadi ketemu dengan Abu Jahal. Ya. Lalu Abu Jahal bertanya, Bapak Ibu, wahai Umayyah, siapakah yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah ini? Nah, kemudian Umayyah menjawab, dialah kawanku dari Madinah. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kemudian Sa'ad juga nimbali, Bapak Ibu. Saya Sa'ad. Katanya begitu. Lalu Abu Jahal mengatakan, Bapak Ibu, engkau melakukan tawaf dengan aman. Sementara engkau telah melindungi Muhammad beserta para pengikutnya. Sa'ad menjawab, kenapa? Kan gitu. Kemudian kedua orang ini bersitegang, Bapak Ibu. Jadi antara Sa'ad bin Mu'ad ini sama Abu Jahal, ya, itu bersitegang, saling memaki. Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Sa'ad, Sa'ad, janganlah engkau meninggikan suaramu di hadapan Abul Hakam ini. Abul Hakam itu sebutan dari Abu Jahal ini, Bapak Ibu. Karena dia panutan penduduk lembah ini. Maksudnya panutan penduduk Mekah ini. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, jika engkau melarangku melakukan tawaf di Ka'bah ini, maka sungguh aku akan menghalangi perjalanan dagangmu ke Syam nanti. Oh, ngoten diancam Bapak Ibu oleh Sa'ad bin Mu'ad ini. Umayyah bin Khalaf kembali mengingatkan, Sa'ad, ya, jangan kamu keraskan suaramu ya kepada Abul Hakam ini. Ngoten, seraya memegang Sa'ad. Akhirnya Sa'ad radhiyallahu emosi Bapak Ibu dan mengatakan, wahai Abu Jahal, ngoten, tinggalkan kami. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda,
bahwa dia akan membunuhmu. Ngoten. Ngoten. Lalu kemudian Umayyah ini, yang kan masih musyrik Bapak Ibu pada saat itu, lalu kemudian mengatakan, apakah aku juga akan dibunuh sama Muhammad itu? Saat menegaskan, tentu saja, Masya Allah, demi Allah, ya, Muhammad kalau berbicara, katanya Saat, tidak akan pernah bohong. Mendengar ini Umayyah bin Khalaf pulang Bapak Ibu, menemui istrinya dan mengatakan, tahukah engkau apa yang dikatakan oleh kawanku yang berasal dari Madinah itu? Katanya Umayyah Bapak Ibu. Istrinya balik bertanya, apa katanya? Umayyah mengatakan, dia tadi berkata, pernah mendengar Muhammad akan membunuhku katanya. Istrinya mengatakan, demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta. Ketika kafir Quraisy hendak berangkat menuju Badar, tempat Badar meletus pada saat itu Bapak Ibu, dan seruan sudah terdengar, istri Umayyah mengingatkan suaminya. Ini nih, tidakkah engkau ingat perkataan kawanmu yang berasal dari Madinah itu? Mendengar ini, Umayyah bin Khalaf Bapak Ibu hendak mengurungkan niatnya untuk berangkat. Akan tetapi Abu Jahal terus membujuknya. Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, termasuk Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Jahal dan lain-lain itu semuanya terbunuh ada di perang Badar itu. Ngoten nggih? Dan kemudian bangkainya itu dilempar ke dalam sumur Badar, sumur tua pada waktu itu. Dan ini insya Allah nanti akan kita pisahkan ketika kita menceritakan tentang bagaimana rupanya sebab ya kenapa sampai terjadi perang Badar. Insya Allah nanti akan kita kemukakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yang rawan seperti ini, karena adanya ancaman terhadap eksistensi orang-orang Muslim di Madinah, terutama bersumber dari ya provokasi pihak kafir Quraisy yang tidak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, nggih, nuwun sewu Bu Haji Wati. Halo Bu Haji. Nggih. Itu menurunkan. Ayo Ustaz, siap. Nggih. Ini Bu, surat 22 Al-Hajj. Surat 22 ayat 39 Bu Haji. Monggo. Ya, Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ustaz. Monggo. Saya Bu Wati. Saya bantu dulu ya Bu Wati. Ya, surat 22 Al-Hajj ayat 39. Ayat 39. Suaranya. Nggih, monggo Bu. 39. Siap. Nggih. Monggo. Orang yang diperangi karena Keliru. Ayat 39, Ayat 39 surat 22. Ya, ya Bun. Dalam 22 9. ya. 39. 39. Nah, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesulimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Leres Ustaz. Oke, sampun Pak Ji, terima kasih nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dalam kondisi yang rawan seperti ini karena adanya ancaman terhadap eksistensi orang-orang Muslim ya di Madinah, terutama bersumber dari provokasi pihak orang-orang kafir Quraisy Mekah itu Bapak Ibu ya. Mereka tidak henti-hentinya itu mengancam gitu. Masya Allah. Padahal jaraknya juga sudah cukup jauh loh Bapak Ibu nggih. Itu 500 kilo loh. Ini kurang lebih ya. Tapi mereka juga masih terus ngancam orang-orang
ya Nabi Muhammad ini jadi diancam ya bersama para pengikutnya ini. Nah, ngoten. Akhirnya bagaimana? Ya Allah menurunkan ya ayat ini. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Kan gitu. Bapak Ibu, saya baca di tafsir Ibnu Katsir nih. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini adalah instruksi Allah kepada orang-orang muslim untuk berperang. Oh, jadi ini izin Allah. Di dalam tafsir itu, Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan itu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat mereka diusir dari Mekah. Ini Al-Imam Al-Aufi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad keluar dari Mekah, Abu Bakar berkata, mereka mengusir nabinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Abu Bakar mengatakan, Bapak Ibu. Tentulah mereka pasti akan binasa, kata Abu Bakar. Melalui ayat ini, Allah mensyariatkan perang. Jadi, mensyariatkan perang untuk melawan kaum kafir. Namun, menurut ulama-ulama tafsir, ini belum diwajibkan, Bapak Ibu. Baru sebatas pemberian izin kepada orang yang terdolimi untuk berperang. Setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu telah menetap di Madinah dan kota Madinah sudah berubah menjadi bentuk suatu negara, mulailah Allah mensyariatkan jihad perang ini untuk melawan orang-orang kafir yang memusuhi beliau dan para sahabatnya. Masya Allah. Dan ini dicantumkan oleh Allah, Bapak Ibu. Monggo dibuka surat Al-Baqarah. Wajiwati. Ayat. Ayatipun ayat 190, Bu. Oke, saya bacakan nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah, orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini gini. Di ayat yang pertama tadi, itu kan Allah mengizinkan. Jadi sebatas memberi izin bagi orang yang diperangi. Nah, kan? Lalu ayat ini rupanya lebih tegas lagi, Bapak Ibu. Ya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu, ayat ini ya merupakan instruksi Allah ya agar supaya orang-orang yang beragama Islam, agar supaya Nabi Muhammad SAW rupanya mengangkat senjata. Mengangkat senjata untuk membalas mereka yang memerangi. Bapak Ibu, menurut Al-Hasan Al-Basri, di sini ada kata-kata wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya Allah mengizinkan untuk mengangkat senjata untuk memberikan balasan itu adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya di sini menurut Hasan Basri, setelah misalnya orang itu sudah meninggal, Bapak Ibu sudah mati, itu tidak boleh melampaui batas, lalu kemudian dicincang gitu ya. Kemudian juga wanita-wanita yang tidak ikut terlibat perang dibunuh, anak-anak ya yang tidak ikut juga berperang itu dibunuh. Itu tidak boleh melampaui batas seperti itu. Bahkan rupanya mereka menebang-nebang pohon,
Lalu kemudian pendeta-pendeta itu dibunuh karena mereka juga tidak terlibat. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian juga Allah mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi semua orang-orang musyrik. Mengatakan, apabila orang-orang musyrik itu juga memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan ini dicantumkan oleh Allah. Nuwun sewu, Bu Jiwati. Bu. Nah, Ibu, ada di surat At-Taubah, Bu. Silakan bisa dibuka. Surat At-Taubah ayat 36. Ustaz. Nah, ayat 36, Ibu. Surat At-Taubah. Saya bacakan. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Monggo. 6 Ustaz. Silakan Bu. Ayat 36 Bu. Ayo dibaca. Terjemah Ibu. Punya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, terima kasih Baji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, jadi sejak langit dan bumi ini diciptakan, itu rupanya Allah menganugerahkan 12 bulan dalam 1 tahun. Ini panjenengan tidak ikut campur tangan ini. Urusan Allah menentukan 12 bulan itu. Demikian pula panjenengan juga tidak ikut cawe-cawe. Lalu Allah menciptakan langit lapis 7. Dan panjenengan juga tidak ikut juga campur tangan bahwa pergantian siang dan malam. Karena itu semuanya Allah yang rupanya mempunyai ketentuan. Lah, berdasarkan ulama tauhid, ini saya sampaikan sedikit, bahwa ketentuan-ketentuan Allah di mana manusia sama sekali tidak ikut campur tangan atau tidak diberi wilayah oleh Allah, itu disebut ulama tauhid, itu namanya takdir mubrom. Jadi misalnya contoh itu, takdir mubrom itu adalah ciptaan-ciptaan Allah di mana manusia sama sekali tidak diberi wilayah sama sekali. Jadi misalnya contohnya itu, Allah menciptakan langit lapis 7. Panjenengan kan tidak misalnya umpamanya, wes kok lapis 7 ya, kok enggak lapis 19 itu begitu. Pergantian siang malam, panjenengan kan enggak ikut campur tangan. Allah menciptakan manusia itu berjenis kelamin laki-laki, desainnya begitu. Itu disebut takdir mubrom. Jadi di dalam Quran itu isinya juga ada ketentuan-ketentuan Allah di mana manusia sama sekali tidak diberi wilayah oleh Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, jika Allah rupanya memberikan wilayah kepada manusia agar supaya manusia itu berdaya upaya, agar manusia itu berusaha untuk merubah nasibnya, ya, maka itu adalah tanggung jawab manusia besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya contoh, Allah mentakdirkan ada yang sakit, ada yang sehat. Ketika kita dalam keadaan sakit, maka kita disuruh berusaha untuk berobat. Misalnya contohnya kayak gitu. Lah, ini wilayah-wilayah kita. Kalau misalnya ada ketentuan, kenapa manusia itu kok jadi kafir? Kenapa manusia kok jadi kafir? Itu berarti manusialah yang akan mempertanggungjawabkan kekafiran itu besok di hadapan Allah. Karena Allah rupanya tidak menyesatkan manusia sesudah manusia itu dikasih petunjuk. Saya ulang, Allah tidak menyesatkan manusia setelah Allah kasih petunjuk itu.
apabila petunjuk itu sudah diberikan kepada kita, maka kita yang salah apabila kita sesat. Maka kita disuruh untuk menjemput hidayah itu. Jadi tidak boleh menunggu hidayah, tapi kita disuruh menjemput hidayah itu. Karena Allah telah mengutus seorang nabi dengan membawa kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, kalau ada orang itu nanti sampai masuk neraka, Bapak Ibu, berarti dialah orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena Allah telah ngasih petunjuk. Kenapa mereka nggak mau mengikuti petunjuk itu? Itu siapa yang salah? Oh, jadi ini maksudnya wilayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang harus merubah nasibnya. Oh, ngoten Bapak Ibu. Jadi di dalam Quran itu isinya ada dua itu. Nah, oleh karena itu Allah rupanya menyuruh untuk memerangi orang-orang kafir yang rupanya mereka itu juga menyerang umat Islam. Maka umat Islam tidak boleh diam 1000 bahasa. Injak-injak rupanya lehernya, lalu diam. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Kita masih tetap disuruh untuk berusaha. Usaha itu adalah mengangkat senjata untuk memerangi mereka. Disebut di dalam satu hadis, Bapak Ibu, ada hadis nih, apabila kalian melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tanganmu. Apabila kamu tidak mampu merubah dengan tanganmu, maka robahlah dengan lidahmu. Apabila kamu juga tidak mampu untuk merubah dengan lidahmu, maka hendaknya kamu juga tidak menyukai apa yang kamu lihat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Pak, Bapak Ibu, ayat ini, jadi ayat yang surat At-Taubah ayat 36 ini memberikan pengertian untuk menggugah dan memberikan semangat untuk sesuatu hal yang dimaksud. Dengan kata lain, sebagaimana mereka itu menghimpun kekuatan, jadi sebagaimana orang-orang kafir itu menghimpun, merencanakan ya, menghimpun kekuatan untuk memerangi orang-orang Muslim, ya, mereka tidak memerangi kalian, maka himpunlah kekuatan kalian untuk memerangi mereka. Begitu maksudnya ayat ini. Bila kalian itu tidak memerangi mereka dan perangilah mereka, ya, sama dengan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Begitu Allah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah turun izin untuk berperang, Nabi Muhammad dan para sahabat itu memulai Bapak Ibu kegiatan militernya dengan mengirim mata-mata. Oh, ngatan. Ini strateginya, nggih. Nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah itu. Nabi Muhammad itu komandan perang, Bapak Ibu. Ya, begitu. Begitu pula jalan menuju Mekah. Mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah. Jadi Nabi Muhammad begitu strateginya. Mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu. Memperlihatkan kepada orang-orang musyrik, maksudnya musyrik Yasrib begitu, yang ada di Madinah, juga kepada orang-orang Yahudi dan suku-suku Badui di sekitarnya, bahwa kaum muslimin sekarang tidak lemah seperti dulu lagi. Nabi Muhammad mengumumkan, dulu rupanya umat muslim lemah karena jumlahnya masih sedikit, akan tetapi Nabi Muhammad rupanya menampakkan sufos, jadi agar supaya mereka rupanya mau diajak perundingan, Bapak Ibu. Ya, bisa melepaskan diri dari kelemahan muslim pada masa-masa sebelumnya serta memperingatkan pihak kafir Quraisy sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Masya Allah. Dengan cara ini diharapkan mereka tidak lagi membuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang selama itu masih terus membayangi pikiran orang-orang muslim. Siapa tahu dengan cara ini pihak kafir Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian. Gitu rupanya usaha Nabi Muhammad nih, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Rasulullah itu komandan perang, Bapak Ibu. Dan beliau itu lihai dalam bidang mengatur strategi perang. Ya. Juga tidak lagi menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah. Tidak lagi menyiksa orang-orang mukmin yang lemah di Mekah.
sehingga orang-orang Muslim bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab itu. Begitu cita-cita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu di sini dalam sejarah, ya, dalam sejarah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam sejarah, ngeten. Pada bulan Safar 2 Hijrah atau bertepatan pada bulan Agustus 623 Masehi, Rasulullah pergi sendiri hingga tiba di Wadan. Nah, di Wadan ini adalah sebuah tempat kampung Bapak Ibu yang jaraknya itu 6 mil ya dari Madinah. Setelah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah, beliau keluar bersama 70 orang muhajirin saja dengan satu tujuan, menghadang kafilah dagang Quraisy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Namanya Perang Wadan. Ya, jadi juga disebut Perang Al-Abwa. Karena Wadan dan Al-Abwa itu merupakan daerah di antara Mekah dan Madinah yang letaknya berdekatan. Kurang lebih berjarak sekitar 6 mil. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, ke tempat itulah Nabi Muhammad memimpin 70 orang muhajirin saja, memimpin umat Islam berperang. Bapak Ibu, perang pertama kali ini. Perang Wadan itu merupakan perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi Muhammad dan umat Muslim Mekah ini itu ada di Madinah. Setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622, kaum kafir Quraisy Mekah dengan seenaknya merampas semua harta benda yang mereka tinggalkan. Bapak Ibu, orang-orang Muslim ketika hijrah ke Madinah, itu rupanya mereka itu membabi buta, Bapak Ibu. Rumahnya dirampas, ya, kebun-kebunnya dirampas, ternak-ternaknya dirampas itu di Mekah ini, Bapak Ibu. Setelah mereka itu meninggalkan kota Mekah menuju Madinah ini. Jadi kalau bahasa kita itu seenaknya sendiri, ya. Pada saat berangkat pasukan Nabi Muhammad mengibarkan bendera putih yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, itu paman Nabi Muhammad. Sesampainya di Wadan, ini Wadan itu adalah sebuah kampung tadi, ternyata kafilah kaum Quraisy itu sudah lewat, Bapak Ibu. Tujuannya Nabi Muhammad itu menghadang kaum Quraisy ini, ya, akan tetapi sudah kelewatan. Wadan. Oleh karena itu, pasukan Nabi Muhammad itu justru ketemu dengan ini pemuka kaum Bani Domroh. Jadi pada saat itu pemuka kaum Bani Domroh itu yang setuju untuk mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Dalam kesempatan itu beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Domroh. Inilah isi perjanjian itu. Ingat Bapak Ibu, ini isilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya, ya, sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya. Dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi Muhammad mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka terus memenuhinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, oleh karena itu, ini salah satu di antaranya adalah Rasulullah mendapat izin untuk mengangkat senjata pada saat itu. Dan Nabi Muhammad karena sebab harta-harta daripada kaum muslimin yang ditinggalkan ada di Mekah itu rupanya dirampas oleh mereka, akhirnya Rasulullah membalas. Dan Rasulullah maksudnya itu, ya, mencegat mereka, pedagang-pedagang yang dari Mekah itu, Bapak Ibu, ketika ada di Wadan ini. Jadi dicegat. Ternyata mereka sudah kelewatan. Oh, kan, ini salah satu di antaranya misi Rasulullah, ya, ada waktu ada di Madinah. Bapak Ibu, di dalam sirah nabawinya Ramadan Al-Buti, ya, bahwa perintah perang ini menurut beliau dimaksudkan adalah perang defensif. Menurut beliau. Jadi maksudnya adalah perang yang bersifat membela diri.
Jadi dalam Islam, perang itu rupanya tidak perang untuk menguasai harta, ya, untuk menyakiti adalah tidak. Akan tetapi dalam Islam, prinsip perang dalam Islam adalah perang untuk membela diri, defensif. Kalau memang Nabi Muhammad tidak diperangi, kalau Nabi Muhammad tidak terdolimi, maka Nabi Muhammad tidak akan mengangkat senjata itu. Jadi oleh karena itu, merupakan tindakan balas terhadap persekongkolan atau permusuhan yang dilancarkan oleh kaum kafir musyrik. Oleh karena itu, peperangan ini hanyalah mencerminkan salah satu tahapan di antara tahapan-tahapan dakwah Islam. Ini katanya Ramadan Al-Buti. Bukan mencerminkan syariat yang sudah final, Bapak Ibu, yang menjadi landasan jihad dalam Islam. Bukan. Ia hanyalah merupakan salah satu tahapan dakwah yang sebagainya telah kita bahas. Seperti tahapan dakwah secara rahasia. Itu yang dulu sudah pernah kita bahas. Kemudian tahapan dakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad melakukan tahapan ini, tahapan perang. Itu artinya juga tahapan ya dakwah Rasulullah ketika Nabi Muhammad rupanya dihalang-halangi untuk menyiarkan agama Islam. Bapak Ibu, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya adalah kesempatan yang sangat berharga. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini jadi ilmu yang menjadi inspirasi kita bersama, ya, sebagai seorang Muslim untuk meningkatkan daripada ketakwaan, keimanan kita ini. Insya Allah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bu Dwi. Dipersilakan Bu Dwi atau Bu Ririn. Dipersilakan Bu Ririn. Bu Ririn, monggo Bu Ririn. Monggo. Terima kasih Ustadz Farid, ilmunya tentu sangat bermanfaat sekali. Dan memasuki sesi 2, sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya langsung pada Ustadz, ini masih ada waktu. Monggo, dipersilakan kalau mau bertanya, monggo. Jadi ini nih, ketika Nabi Muhammad di Madinah, Bapak Ibu ya, pada saat itu rupanya umat Islam sudah berubah menjadi umat yang punya otoritas, menjadi umat yang rupanya tidak diremehkan oleh umat lain pada waktu itu. Makanya Allah rupanya mengizinkan ya untuk mengangkat senjata. Rasulullah juga mempunyai rupanya menghimpun tentara perang juga pada waktu di Madinah itu, yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, insya Allah. Dipersilakan, mungkin ada yang monggo.